Selamat malam, perkenalkan nama saya Enrico Josi Handoko. Saya dari instrumentasi 2B. Nomor NIM saya 191440015. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai review materi media transmisi. Yang pertama yaitu pengertian media transmisi. Pengertian media transmisi adalah media untuk mengirimkan data atau informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita memerlukan suatu media atau jalur untuk membawanya hingga pada tujuan yang diinginkan. Jadi, pada dasarnya, yang dimaksud dengan media transmisi adalah media atau jalur yang digunakan untuk membawa informasi dari pengirim atau sender ke penerima, yaitu receiver. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas dan kemampuan media transmisi. Yang pertama faktornya adalah bandwidth atau lebar pita, yaitu lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam media transmisi. Satuan bandwidth adalah hertz. Yang kedua faktor yang mempengaruhi kualitas dan kemampuan media transmisi adalah noise, yaitu gangguan yang terjadi pada saat transmisi data melalui media transmisi tertentu. Noise pada dasarnya adalah sinyal yang tidak diinginkan oleh pengirim maupun penerima. Lalu faktor yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi yaitu kebocoran sinyal dari media karena adanya karakteristik listrik yang tidak diinginkan pada media yang bersangkutan. Yang keempat adalah attenuation, yaitu tingkat kehilangan energi saat perambatan sinyal atau pelemahan sinyal pada saat perambatan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media transmisi. Jenis media transmisi yang pertama ada media yang dituntun atau biasa kita sebut yaitu guided media atau wire. Media yang dituntun atau dalam bahasa Inggris disebut dengan guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin atau twice pair, kabel serat optik atau fiber optic cable, dan kabel koaksial atau coaxial cable. Guide media juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kabel pasangan berpilin atau twice pair cable. Twice pair cable pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Terus guide media yang kedua ada kabel koaksial atau coaxial kabel. Kabel koaksial atau coaxial kabel adalah dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Yang ketiga ada kabel serat optik atau fiber optic cable. Kabel serat optik atau fiber optic cable adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Lalu jenis-jenis transmisi yang kedua ada media yang tidak dituntun atau unguided media atau wireless. Media yang tidak dituntun atau unguided media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam mentransmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntun. Unguided media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Unguided media dibagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama contohnya frekuensi radio atau radio frekuensi. Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 kHz hingga 300 GHz. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave adalah media transmisi dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz. Unguided media
contoh yang ketiga ada inframerah atau biasa kita sebut yaitu infrared. Inframerah atau infrared adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik. Dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Lalu contoh yang keempat ada satelit. Satelit adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.